Halo guys, kita masih ada di Kerajaan Majapahit. Di Majapahit ini termasuk kerajaan yang penting banget kita pahamin, paling enggak secara garis besarnya ya. Kenapa? Karena DNA dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini, kita ini itu banyak dipengaruhi oleh Majapahit. Misalnya bendera merah putih itu adalah salah satu semboyan yang diyakini oleh seorang Mahapatih Gajah Mada, yaitu adalah getih getah merah putih. Makanya kalau kalian melihat di situs-situs atau daerah-daerah yang pernah disinggahi oleh Mahapatih Gajah Mada, maka di sana ada bendera merah putihnya. Jadi lumayan penting bagi kita mengetahui keeratan antara Gajah Mada dengan bendera merah putih. Kalau kita lihat benderanya Majapahit itu juga merah putih, merah putih, merah putih, merah putih gitu. Agak strip-strip gitu. Nah, jadi penting kita memahami Majapahit ini. Kata kuncinya adalah Majapahit ini berasal dari warisan dari visi turun temurun. Kalau misalkan kita juga mempelajari bagaimana Turki itu memiliki warisan yang sama, memiliki semangat yang sama untuk menaklukkan Konstantinopel, bahkan dari Raja Sultan pertama sampai Muhammad Al-Fatih itu ada 7 generasi. 7 generasi baru bisa menaklukkan Konstantinopel atau Romawi Timur. Romawi Barat masih di Roma. Itu juga termasuk salah satu nubuat dari Nabiullah Muhammad SAW. Ada 2 kota yang ditaklukkan, yaitu yang pertama adalah Romawi Timur, dan itu sudah Konstantinopel, dan nanti Romawi Barat. Kapan itu? Wallahu a'lam. Karena Roma, kota Roma, Vatikan itu juga bagi umat manusia itu memiliki banyak sekali sejarah. Kita mungkin tidak terlalu masuk di politik praktisnya. Kita menjaga. Kenapa? Karena kita pengen mendapatkan pemahaman. Kita pengen mendapatkan kebijaksanaan. Kita pengen mendapatkan penghayatan dari sejarah yang kita pelajari. Jadi bukan sekedar menghafal nama-nama, kemudian tahun, kemudian kejadiannya apa, terus bagaimana mereka melakukan itu. Enggak, tapi kita pengen lebih dari itu. Kita pengen betul-betul menghayati, memahami bagaimana sejarah itu terjadi. Sama halnya mungkin teman-teman juga sudah ada yang sebagian sudah tahu, sebagian juga belum. Saya juga sedikit refresh bahwa ada satu teori yang mengatakan asal mula manusia. Jadi saat itu kurang lebih tahun 5000-an SM sebelum Masehi, itu adalah masa Nabi Adam. Kemudian beberapa tahun selanjutnya itu masa Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu punya anak cowok itu 4, ceweknya banyak. Cowoknya 4 itu ada Syam, kemudian Ham, kemudian Yafis, kemudian Kan'an. Nah, Kan'an ini kan kita tahu tidak ikut di perahunya Nabi Nuh ya. Nah, dari 3 anaknya Nabi Nuh, kemudian mereka juga menikahi wanita yang lain. Nah, yang pertama dari Syam. Syam ini dikatakan memiliki DNA ras Kaukasoid ya benar. Jadi ras kulit putih, kemudian hidungnya mancung. Nah, ini
banyak kemudian anak keturunannya itu melebar dari Syam kemudian sampai ke Eropa sampai ke Amerika gitu. Kemudian yang Ham itu bangsa ras Negroid, jadi bangsa kulit hitam yang kemudian ke selatan sampai ke Afrika dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah Yavis itu adalah bangsa Asia atau ras Mongoloid, Asia, kemudian Korea, Jepang sampai Asia Tenggara. Nah itu dominannya adalah ras Mongoloid. Tentu saja sampai ribuan tahun selanjutnya ini DNA ini sudah bercampur ya, dalam arti variasi genetisnya sudah banyak sehingga memunculkan banyak sekali peradaban. Tapi salah satu referensi yang saya pelajari itu berasal dari 3 DNA ini. Nah mungkin ini juga salah satu ilmu yang penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana sebuah peradaban manusia bisa seperti ini, bisa semajemuk ini, sekaya ini sekarang, yang awalnya itu dari peradaban tunggal, dari satu peradaban yang tunggal kemudian bisa majemuk banyak sekali. Kenapa kok kita penting mempelajari sejarah ini di masa-masa sekarang? Kenapa? Karena sekarang kalau masanya adalah masa pandemi corona, kita bisa melihat sebenarnya bangsa itu sedang semakin saling menyatu kan, ya kan? Saling menyatu, saling kayak membuat satu komunitas besar yang itu makin lama itu makin tidak terlalu ada jarak, baik itu antar suku bangsa, antar warna kulit, itu semakin saling mengenal, bahkan saling mengadakan pernikahan itu kan, dari ras Mongoloid dominan kemudian menikah dengan ras Kaukasoid dominan, juga menikah juga dengan ras yang Negroid dominan. Jadi saling bertukar DNA, variasi DNA yang menjadikan dunia ini semakin kaya, peradaban semakin banyak, kulturnya semakin banyak juga, dan kita sangat penting untuk masa-masa sekarang ini mempelajari itu semua. Karena tentu saja dunia ini sedang berjalan di rel sejarah ke depan itu semakin menyatu gitu ya, semakin menyatu. Kalau saya sih termasuk yang mempercayai ya, atau mungkin meyakini bahwa di luar bumi itu tidak ada keadaan yang semisal